Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun pada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang baik, rencana-Mu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara dikasih Tuhan, ada sebagian orang yang berpikir bahwa mereka tidak dapat mengubah masa lalu mereka. Tetapi hal ini bukanlah hal yang benar. Mungkin kita tidak bisa mengubah setiap kesalahan kita di masa lalu. Tapi perlu kita sadari bahwa masa lalu adalah rentang waktu yang bergerak. Setiap hari yang kita lalui akan menjadi bagian dari masa lalu kita. Hari ini akan menjadi masa lalu pada saat kita masuk ke hari esok. Tahun ini akan menjadi masa lalu saat kita memasuki tahun yang di depan. Apapun yang kita lakukan saat ini akan menjadi bagian dari masa lalu kita. Dan ini berarti bahwa kita memiliki kesempatan untuk mengubah masa lalu kita dengan melakukan hal yang benar pada hari ini. Setiap hari adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita melakukan perubahan dan mengerjakan yang terbaik, sehingga kita pada akhirnya akan memiliki sejarah masa lalu yang baik. Terlebih lagi saudara, Tuhan telah menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Ia membuat semua yang lama berlalu dan mendatangkan yang baru dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus, dan karena itu kita sudah dibaharui. Masa lalu kita yang berdosa telah diampuni dan tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Ia memberikan kepada kita lembaran-lembaran kehidupan yang baru. Tuhan tidak mengungkit masa lalu kita. Ia hanya meminta agar kita melangkah maju dalam kehidupan yang baru yang Ia anugerahkan. Yang paling senang mengungkit masa lalu adalah iblis. Dan terkadang kita mengalami saat-saat di mana pikiran kita ini terus dipengaruhi oleh iblis dan terus terbayang oleh masa lalu. Dan ini membuat kita tidak bisa maju karena berbagai hal yang menghalangi langkah kita. Entah itu kekhawatiran, ketakutan, penyesalan, atau sebaliknya, kenyamanan dan kesenangan dosa masa lalu. Kita hendaknya tidak terus merasa nyaman berada di masa lalu. Jangan seperti sebagian besar dari bangsa Israel yang telah keluar dari perbudakan di Mesir, tapi masih saja mengingat-ingat keadaan mereka di Mesir dan mengeluhkan keadaan dan situasi di mana mereka sebenarnya sedang merdeka. Secara sadar atau tidak sadar, mereka ingin terus diperbudak daripada menjalani kehidupan yang baru yang telah Tuhan sediakan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lagi ingin kembali ke masa lalu yang penuh dengan dosa dan ketidakmengenalan akan Tuhan.
Jangan mengingini cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang tergoda untuk berjalan mundur karena merasa waktu dulu lebih baik dan lebih nyaman daripada kehidupan sekarang di dalam Tuhan. Bukan saatnya untuk kita bernostalgia dengan dosa dan masa lalu di luar Tuhan. Ini adalah saatnya untuk kita maju dengan hati yang teguh dalam iman dan kasih yang sungguh kepada Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus merupakan hal yang paling berharga, yang mengubahkan dan menyelamatkan kita. Jangan pernah menyesal mengikuti Tuhan Yesus, karena Ia menjadikan kita baru dan akan terus menuntun kita dalam perkara-perkara baru sampai pada kemuliaannya yang kekal. Pada akhirnya saudara, ketika kita sampai pada kekekalan, kita akan melihat betapa baik dan indahnya masa lalu kita bersama dengan Tuhan. Mari tinggalkan masa lalu dan jalani hidup baru dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kembali mengingatkan akan status kami di hadapan-Mu. Engkau telah membuang semua masa lalu kami dan membaharui kami dengan kasih karunia-Mu. Engkau telah mengampuni dan menyelamatkan kami. Kami yang tidak benar dibenarkan oleh anugerah-Mu. Kami yang berdosa diampuni oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak layak, tapi Tuhan layakkan. Dan Tuhan memberikan kepada kami hari-hari baru di depan kami. Engkau membaharui kami dengan kasih-Mu. Ajar kami untuk mengerti akan status kami yang baru di dalam Engkau Tuhan, dan menjalani kehidupan kami ini dalam sukacita, dalam komitmen dan kerinduan yang benar serta yang berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami selalu. Terima kasih Bapa. Sertai kami di sepanjang hari ini. Berkatilah apa yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan dan masalah, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan. Kuasa Tuhan mengalir saat ini. Mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami alami kemenangan. Kami alami jawaban doa. Kami alami sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.